unusual because of that. Let me just open that. But if you really don't know, the answer would be, I'm expecting to get the same as any other students or someone in my position. I mean, you guys are all entering a first type job in reality, right after university. And so it's not like, often the negotiation discussions and things like that are about people that have a lot of experience, and they're going for a specific role, and then there's a question, what did you make before, what do you want to do now? For you guys, as you're approaching your first job or whatnot, it will normally be pretty standard, I hope. And if you're afraid that it's not, you really need to do that studying about the company. Beforehand, that's what we probably do. There will be many questions about CV or interview. Let's talk about it over here tonight. Just step right around the door. So now, biar informasi di DKI Jakarta. Perjalanan masih panjang, tapi support is important, and also if you have any input for it, and also for the government. All right. Bit of from here. So we'll have about 45 minutes for you to a bit of a minutes lunch break. So really, I think the man now sitting next to me doesn't really need introduction. Of course, some of you already know who Pak is. So Pak is here to talk about how to lead change in Indonesia, also in Jakarta, in specific. How to be the change that you want to see happen in Indonesia, and what we need to do basically to prepare yourself to be change leaders. So in the next 30 minutes, Pak will be sharing his personal experiences, his story, his challenges also, and his aspiration for Jakarta and Indonesia in future time. So without further delay, I will hand over to Pak, and let's give a round of applause for Pak. I think we prefer Indonesian. Orange Indonesian. Supaya cerita lebih enak. Yang seru-seru kan susah bahasa Inggris. Ya, terima kasih. Tapi aku nggak bisa dengar ya pasti. Mungkin translate. Indonesia is okay? Okay. How many people don't speak Indonesian or understand well? One? You could understand Indonesian? Everybody understand? One? Okay. Bahasa Indonesia aja dulu. Terima kasih untuk Yayasan Leaders Indonesia, ELI yang sudah kasih kesempatan. Karena saya orang politik, saya dulu selalu berpikir untuk mentransformasi Indonesia ini, tentu kita bisa banyak bidang ya, kerja di mana-mana bisa, di guru atau segala macam bisa. Tapi saya berpikir untuk mengubah Indonesia ini, mentransformasi Indonesia ini jadi politisi. Nah, kenapa pikiran saya seperti itu? Karena, maaf, itu tidak pengalaman saya. Benar, ini pandangan saya, itu kita bisa berdebat. Saya tidak menyangkal banyak sekali bidang yang bisa saudara-saudara masuk. Jadi pengusaha juga bisa. Dan ketika saya jadi pengusaha, saya ingat kalimat bapak saya. Kalau 1 miliar rupiah kita hibahkan untuk orang miskin 500.000 saja, maka kita hanya membantu 2.000 keluarga. Nah, saya dari kecil, itu rumah saya itu ya semacam tempat orang untuk pelarian kalau tidak punya uang untuk berobat, tidak bisa kirim anak kuliah atau rumah roboh. Nah, sampai terus bapak saya juga orang bilang saya kasar, berani. Bapak saya lebih kasar, lebih berani. Di zaman Orde Baru bisa mengkritik jembatan yang terlalu mahal,
Jadi makar, korupsi di sini, korupsi di situ. Ya tentu dimusuhin, jadi masalah. Nah, Bapak saya bilang sama kami, kalau kamu mau bantu orang miskin, sekaligus bisa melawan pejabat, kamu ya jadi pejabat. Karena pepatah Tiongkok mengatakan, kata bapak saya, orang miskin nggak mungkin lawan orang kaya, orang kaya juga nggak mungkin menantang pejabat, bangkrut. Dan terus saya juga tidak mau, saya jadi pengusaha, punya pabrik. Nah sampai satu hari saya juga mau pukul pejabat, gitu ya, kan macam-macam gitu. Ngeyel dia orang Jakarta bilang gitu ya. Tapi saya kalau pakai bahasa Inggris saya bingung ketemu kata ngeyelnya gimana ya. Ya sisi yang itu juga kesel gitu kan. Nah, kisah, jadi bahasa Inggris susah, tutuplah pabrik saya. Karena mau pukul pejabat. Itu nggak boleh ditonton. Ya kita punya sisi gelap masing-masing. Ya, hidup ya begitu kan. Ada sisi gelap. Ya, ditutup, saya juga tidak bisa membantu orang miskin. Ya, saya juga tidak bisa melawan pejabat. Nah dulu saya berpikir waktu reformasi mendukung orang-orang yang idealis dan ada tanda kutip nih. Para aktivis yang berteriak-teriak memaki-maki pejabat itu macam-macam. Teman saya maki-maki pejabat macam-macam. Tapi begitu kita biayain, begitu duduk di dalam, kelakuannya lebih parah. Ya, dia cuma tawarin kita proyek-proyek. Karena sejak itu saya berpikir, kenapa saya mesti membiayain mereka? Kenapa saya tidak masuk sendiri ke dalam politik? Nah, masukan politik ini ada satu proses lagi. Mulainya bagaimana? Saya kira itu yang penting. Ya, sama seperti ilmu marketing. Kita mesti survei pasar. Pasar sekarang, kira-kira pasar politik. Ah, udahlah, siapapun jadi pejabat sama saja. Udah jadi sama. Ngomong doang sekarang ini. Ini umumnya ada di persepsi masyarakat. Masyarakat jadi apatis, ada mau jadi profesor, mau doktor, mau agamalis, yang ada orang-orang rohani. Begitu masuk dalam, ya mirip-mirip semua itu. Mau agama apapun, ya mirip sama aja. Yang Kristen juga ada masuk penjara, yang Katolik ada, yang Islam ada, ya macam-macam juga gitu. Jadi saya pikir, nah ini situasi pasar. Nah, lalu yang kedua, ini ada teorinya, walaupun warga pasar ini tidak mengerti teori. Ini teori Abraham Lincoln lah, kalau kita terjemahan secara kasar. Ya kalau kamu mau uji karakter sejati orang, kasih dia ke pasar. Jadi masyarakat kita tuh ngerti, orang yang bisa dipercaya itu kalau sudah pernah berkuasa. Rekam jejaknya bisa. Kalau kamu tuh ngomong jadi dosen, profesor, orang tidak percaya. Kalau udah lewat. Karena pasca reformasi perlu naik profesor, nggak perlu apa-apa juga, itu masuk ke dalam. Nah ini kita masuk situasi itu. Nah ketika saya masuk ke politik tahun 2003, saya mulai berpikir saya mesti punya panggung politik untuk mempertontonkan karakter sejati saya, rekam jejak saya. Dan panggung politik yang termurah dan termudah untuk diraih adalah DPRD tingkat 2. Ini pikirannya. Makanya ketika saya direkrut partai, itu dari para doktor-doktor, Dr. Zahir, ekonom, teman-teman hebat, itu pengamat-pengamat yang hebat. Tentu mereka minta saya masuk ke DPR RI. Nah saya tidak. Kenapa? DPR ini susah, terlalu besar. DPRD tingkat 2. Masa kamu kapasitas kamu kok tingkat 2 gitu? Saya bilang tidak, ini yang gampang. Nah kenapa saya pilih daerah seperti itu? Karena saya harus mendidik. Nanti sekarang prosesnya gimana? Kita datang pasar, cara masuk, lalu saya berpikir cara menang aja gimana? Anda mau menang seketika, tapi udah itu ada gagal, atau Anda ingin mendidik orang? Nah, sekarang kita bersaing dengan semua orang. Semua orang bagi sembako, baksos kesehatan, kasih uang, atau primordialisme. Kalau yang gereja gimana orang Kristen? Seminggu kebaktian 5 kali keliling gereja, kayak gitu kan. Kalau yang Islam ya keliling masjid. Atau jelek-jelekin agama orang lain, jangan pilih si A, si B, dia kafir. Ya kita mesti ada surat yang misalnya Islam menggunakan surat Al-Maidah 51. Jangan menjadikan kaum Nasrani apa Yahudi menjadi pemimpinmu. Siapa jadi kafir, kayak gitu. Atau yang Kristen gunakan berapa? Galatia atau berapa? Kita harus membantu semua orang, tetapi terutama saudara seiman. Nah,
Nah, maksudnya bilang, jadi semua ada ayatnya nih. Jadi semua ayat yang tidak tahu latar belakangnya gimana dicomot-comot demi untuk mendapatkan suara. Nah ini yang situasi seperti ini. Dia bisa bayangkan saya harus memulai politik di tengah Pulau Belitung yang dari tahun pertama kali adanya pemilu itu dimenangi oleh Partai Masyumi dan Muslim 93%. Lalu di inkarnasi Masyumi adalah Partai Bulan Bintang. Saya turunan Tionghoa, Kristen lagi. Kristen hanya 0,7%. Tionghoa hanya kira-kira 6-7%. Ini gimana mau berpolitik? Ini 93% seperti itu, dan kursi DPRD dimenangi oleh fraksi Bulan Bintang gabungan P3 55%. Jadi kalau secara teori politik tidak mungkin. Nah, tapi saya tetap berpegang pada teori pertama. Survei pasar mengatakan rakyat tidak percaya siapapun sekarang. Yang dipercaya adalah rekam jejak. Nah, ini persoalan. Lalu waktu saya memulai itu, apa saya juga sama dengan mereka, memberikan bakso segala macam. Saya tidak. Saya berpikir bagaimana mendidik mereka memakai produk. Saya waktu kuliah di Prasetya Mulia, saya paling ingat cerita tentang sales yang jual sepatu ke Afrika. Benar-benar ya. Yang pertama, wah baik. Tapi yang kedua datang lagi, kirim sepatu yang banyak. Kenapa? Karena mereka nggak pakai sepatu. Bagaimana bisa pilih kamu? Kita ajarin pakai sepatu. Sepatu jelek apapun akan dipakai, dibeli. Nah ini sama. Makanya saya mulai berpikir bagaimana mendidik rakyat memilih orang yang BTP, kira-kira gitu. Kalau singkat ini istilah kadin. Bapak juga nama saya Basuki T. Purnama, BTP. Kalau disingkat Ahok kan kayak tukang cakwe tiaw gitu ya. Tiaw Ahok gitu ya. Kita mesti Basuki T. Purnama. Kan katanya itu John F. Kennedy, JFK, SBY. Kalau jadi presiden harus disingkat 3 huruf katanya. Kira-kira 3 huruf. Ayo Pak Jokowi Widodo pun juga saya sudah singkatannya itu JKW. Ya, itu pun 3 huruf. Gampang ingatnya. Ya saya mulai berpikir ini masuknya masih jelas. Saya mulai mengajari masyarakat untuk seperti ini. Tentu mereka tidak mau pilih. Jadi saya hanya dipilih 92 orang. Jadi orang kampung saya pun tidak mau pilih. Sudah partai baru, saya ikut partai PIB, saya ambil PIB, cocok. Partai ikut Basuki, cocok gitu. Di presiden lawan politik, partai ikut Baba. Lumayan lah Baba. Lama-lama hanya hilang partai ikut babi. Kenapa apa? 92, tapi karena saya nomor 1, saudara-saudara sisa, duduklah saya di kursi DPRD. Nah di DPRD ini lah permainan dimulai. Kenapa dimulai? Yang lain kan kasih uang, kasih pulsa, kasih macam-macam. Sekarang tidak kami. Ya umpet-umpet. Kalau saya udah galak, udah usir duluan, minta uang pulsa. Ada, tak mau pilih, gak usah pilih, emang gue pikirin. Minta 20.000 Pak, kalau ini Pak, tidak mau pilih. Minta uang 4 juta, satu kampung, tidak mau. Jadi itu semua mulai tergeser. Jadi saya langsung punya pangsa pasar. Yang pilih saya, memilih harapan. Tapi yang minta uang, pasti bukan pemilih saya. Karena sudah saya usir dari awal, kayak gitu. Ini marketing aja, ini ilmu data ya. Jadi itulah ilmu marketing dan kampanye itu satu sesi lagi. Gimana cara ilmu marketing di dalam kuliah, diplot di dalam politik. Itu ada sesi marketing ini. Tapi itu praktekkan. Nah, bila saya masuk ke DPRD itu, masyarakat langsung melihat berbeda. Waktu mereka datang, saya layanin, memang ada beberapa juga yang masih skeptis. Waktu datang, saya ingin ketemu Anda. Saya tidak pilih Anda. Saya mau ke atas. Nah, maksudnya ke fraksi yang mayoritas. Sampai di atas, kalau orang takut kasih duit dulu, hilang, alasan rapat. Lama-lama kan frustrasi. Jadi saya temuin di tempat. Mereka bilang, Pak, kali ini cuma pengen nyampaikan aspirasi saja kok, bukan minta uang. Terus Bapak perlu benar. Terus saya lanjutin terus. Selama 7 bulan di sana, mereka bilang jadi bupati saja. Cuma Bapak yang ngurusin kami. Saya nggak bisa turunan Cina, terus nggak ada duit kampanye. Nggak usah Pak, tidak akan peduli Pak. Ajaklah partai yang lain maju. Dan saya ketua partai, majulah jadi bupati Belitung Timur, itu dipilih 37,3%. Masuk, jadi 5 masa.
PBB cuma 21%, jadi jauh banget. Itu syaratnya 25% untuk masuk. Nah, terus jadi bupati, ya tentu saya beresin yang musim parahnya saya tadi, yang udah datang minta uang, mau sakit, mau sekolah. Ya sudah, saya menjadi bupati pertama di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Nah, saya mau di kelas 3. Nah, kita bikin sistem paskes sesuai dengan undang-undang SDSN tahun 2004, nomor 40 tahun 2004. Walaupun undang-undang BPJS-nya belum keluar, yang tahun 2009-nya, 2011 kemarin. Nah, kita sudah lakukan, walaupun punya masalah, dokter mesti di Jakarta. Hanya 16 bulan. Nah, saya harus membuat keputusan lagi, berhenti atau tidak. Kalau saya teruskan, saya menghitung orang. Kenapa? Karena tidak ada pensiun. Saya temukan banyak orang tua pengen mati karena nggak punya uang pensiun. Nah, saya mulai berpikir harusnya bangsa ini punya sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan amanat nomor 40 tahun 2004 tadi. Berarti sudah satu provinsi yang ada asuransi sampai kematian sampai pensiun. Nah, saya butuh provinsi 1 juta lebih baru bisa melakukan ini. Nah, saya sampaikan ke gubernur tidak tertarik. Lalu waktu ada terjadi survei turun, mereka nantang. Kalau kamu hebat, ya calon dong. Mereka berpikir kalau saya calon harus berhenti waktu itu. Bupati, wali kota harus berhenti. Nah, saya berpikir, mereka juga berpikir gak mungkin ada yang tega berhenti hanya urusan 16 bulan. Tapi bagi saya menjadi bupati dan bagi saya bagaimana membuat ada sistem jaminan sosial nasional. Makanya saya berhenti. Semua orang mengatakan saya orang paling bodoh di dunia. Jadi bupati susah, saya juga berpikir harusnya saya 10 tahun jadi bupati. Jadi gubernur umur 50 kan tidak terlalu tua lah umur 50 jadi gubernur. Kenapa mesti cepat-cepat berhenti? Kita bisa mainnya 10 tahun jadi gubernur, 60 baru masuk DPR RI. Ya nggak tahu 5 tahun sampai 70 lumayan di piara negara seumur hidup. Atur ya. Nah, kan sudah gampang, kita bisa berpikir. Tapi bangsa ini bisa tunggu. Di depan kita sudah ada Komunitas ASEAN Tenggara 2015. Kita punya kewajiban MDGs 2015. Ini tidak pernah tercapai kalau kita lihat sistem jaminan. Nah, kalau kita bicara pejabat kita tentu banyak yang baik, tapi kurang. Itu yang saya tahu. Demokrasi sudah kita pilih. Kalau jumlah yang baik kurang, maka yang kurang baiknya akan berkuasa. Jadi demokrasi kita ada pilihan. Ada golput, ya kami lebih senang. Karena tidak pernah golput menang membatalkan pemilu. Atau membatalkan pemilu kada, tidak ada cerita itu. Silakan golput. Kita tetap berkuasa, yang dia berkuasa mengalahkan kerajaan. Jadi kalau kita pakai bahasa Inggris yang baik, kira-kira ini. Jadi umumnya pejabat itu bukan don't know the right of the poor, but don't care to know. Itu persoalan kita. Dia bukan don't care to know. Dan itu bukan di cares. Ya kita. Nah, kalau perlawanan di dalam, ini ada dalam pikiran saya. Makanya saya berhenti, saya melawan. Dan saya sudah dikasih tahu Intel masih dicurangi. Betul dicurangi. Jadi semua yang dari KTP non muslim tidak dikasih. Yang muslim yang pilih saya ditarik kembali. Semua saya bawa. Udah begitu pun saya masih menang 7.000. Tidak ada quick count. Jadi satu-satunya pemilu pilkada langsung dulu. Namanya masih pilkada langsung, bukan pemilu kada. Provinsi yang tidak DIJA yang mensponsori itu tidak ada. Dengan yayasan yang tidak ada quick count di TV, hanya Bangka Belitung. Kenapa? Laporan polisi, internal teman-teman di dalam, itu saya menang 7.000 sampai jam 7 malam, tapi tidak bisa dibukti. Lalu mati lampu, nyalanya jam 11, saya kalah, tiba-tiba kalah 14.800. Dia nambah 21.000, saya tidak nambah. Kalahlah saya. Dibawalah ke MA. Kenapa saya bawa ke MA? Bukan saya tidak mau kalah. Saya ingin supaya saya bebas ngomong depan TV manapun kejadian ini. Yang saya bicara ini sudah saya bawa ke MA sudah terima dan pelajari benar ada kejadian seperti ini. Tapi dulu belum di MK terjadi kejahatan sistematik. Tetapi mereka menjawab ini bukan wewenang kami. Wewenang kami hanya menghitung suara, perselisihan di perhitungan suara. Tapi ada bisik-bisik. Kalau mau nyokok 5 miliar bisa menang. Ada 5 hakim katanya, benar tidak benar kita tidak tahu, walau tapi rasanya benar gitu ya. Kita bisa rasa gitu, rasanya tapi tidak ada bukti. Satu hakim 100.000 US dollar. Lalu kan 2 minggu batasan terus diputuskan. Terus tunggu, terus turun 400.000 US dollar, 4 miliar. Kalau itu posisi 41 katanya.
terus turun 300.000, 32, nggak ada bukti. Saya menyelesaikan tidak. Dokter Sarif keluarga Sacil, dia bilang begini sama saya, oh kita dari MA masuk ke Ragusa, dia begini, oh kalau kamu bayar itu uang, kamu sudah bukan ahok lagi. Dan kita sudah bukan memperjuangkan partai akal sehat lagi. Tidak bisa. Sekarang kalah, tidak bayar. Kita biar kalah. Kalau kita bilang tidak, betul-betul kalah. Dan kalahnya lucu sekali jawaban hakim. Ini bukan wewenang kami. Wewenang dari kemarin dong, 2 minggu udah ngomong gitu kan. Makanya kita udah patut menduga, tapi nggak ada bukti. Kalau bisa ada bukti, wah saya bisa dituntut habis. Karena kan agung gitu. Mahkamah Agung kan, Hakim Agung. Jadi agungnya cuma satu. Kalau udah gila sama orang, nggak gila dia main lain gitu. Jadi nggak tahu. Ini kita joke seperti itu. Tapi kenapa sekarang kita bisa buktikan? Karena bangsa kita ini bangsa munafik. Para pejabat kita hari ini. Lebih baik munafiknya, itu tidak semua. Saya bisa katakan apa? Kita telah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Ketika ada penambahan kekayaan yang gelap, yang haram, illicit kan itu ya, dimana itu maka hartanya disita untuk negara. Dan di pejabat harus membuktikan. Dan sampai hari ini tidak ada yang berani lakukan itu. Saya di badan legislasi DPR RI, saya bisa cerita tentang itu, saya diskusi. Itu persoalannya. Kemudian saya berhenti, saya masuk ke DPR RI, bersingkat waktu. Itu pun macam-macam, ada prosesnya. Saya cuma dipasang dari Partai Golkar itu nomor 4. Bangka Belitung itu cuma 3 kursi yang diperebutkan. Dia nomor cuma 4. Saya dipasang nomor 4, saya mati juga nggak jadi. Ini namanya vote getter. Ya supaya peramai saja. Kenapa saya mau ikut? Yang minimal saya mau berjuang. Untuk MK memutuskan suara terbanyak. Masuklah saya ke DPR RI. Di situ saya langsung pilih badan legislasi supaya bisa memperbaiki undang-undang ini. Nah, setelah 2 tahun saya frustrasi juga. Sudah untuk parkir sementara, untuk ngebabel fight lagi gubernur untuk mewujudkan SDSN. Tetapi ada teman saya datang, namanya Ridwan dari Munte, dia itu calegnya PAN. Dia bilang, saudaraku, dia nggak dapat, saya dapat. Kalau mau mentransformasi Indonesia, kita mulai di Jakarta. Kita hajar di Jakarta. Nah, kenapa saya mau terima? Karena sering sekali waktu saya seminar, kawan-kawan selalu bertanya, kamu kalau tidak ada uang, bagaimana bisa calon? Tidak ada partai yang mau mencalonkan Anda. Anda tidak bisa nyalon. Saya coba KTP independen, tidak ada yang berani kasih. Kalau kita mesti beli-beli, ya bodoh. Nah, baru saya harus pulang ke Babel atau di Jakarta. Jakarta tidak cukup untuk maju. Itu teman-teman juga, banyak mahasiswa yang ikut saya katakan begini. Walaupun Bapak tidak maju, yang penting ide atau bahasa kerennya, nawaitunya benar kira-kira gitu ya. Dari teman-teman dari Madinah, ada beberapa orang, kita fight. Kalau dapat ya sudah. Dan saya sudah frustrasi juga di DPR, ngomong 5 menit, 10 menit dengarnya berjam-jam. Ya udah, nggak dapat ya sudah. Padahal Babel masih bisa ke sana, partai nawarin saya. Kalau saya ke sana, tidak ada perubahan hanya jadi gubernur. Karena makin pendek menghadapi afta segala macam. Salah satunya Jakarta. Ya sudah, kita berjuang Jakarta, gagal, tidak dapat kursi. Kemudian Gerindra menawarkan kepada saya mendampingi Pak Jokowi. Tapi dengan catatan yang lucu juga, kami pun tidak bisa mencalonkan Anda karena partai kami tidak cukup, cuma 7 kursi. Kita masih mau ngelamar lagi ke PDI Perjuangan, tapi dengan catatan Pak Ahok bisa dipecat oleh Partai Golkar karena di-announce dari Partai Gerindra mencalonkan Jokowi dan Ahok di DKI. Loh, kenapa saya putuskan dia dipecat? Tidak apa-apa. Untuk membuktikan kepada seminar manapun, kalau orang tanya sama saya, Bapak boleh jujur, boleh beri idealis, tapi kalau tidak mungkin ada partai yang mau kasih gratis. Nah, sekarang saya membuktikan ada partai yang kasih saya gratis, walaupun tidak bisa maju. Nah, saya mau terima, minimal saya menang 1 langkah, menjual ide dengan transformasi Indonesia itu bisa jalan. Nah, itu kita lakukan, ya bersyukur PDIP kasih, ya kita masukkan kita hari ini di sini. Tentu kami akan berusaha menjadi etalase, jadi sebuah showcase untuk mempertontonkan transformasi Indonesia dimulai dari sekarang. Terima kasih.
almost 30 minutes. So thank you, Bao. Very insightful, very personal story that he has shared with us. I'm sure you guys have a lot of questions. I think we will take 3 questions at a time. So let's start with people first. Mbaknya, Masnya, sama Mas Bintang. Selamat sore, Pak Ahok. Perkenalkan, saya Amelia Putri dari UGM. Dari cerita yang Bapak ceritakan tadi itu, Bapak berbeda sekali dengan politikal yang lainnya yang selalu menggunakan kebijakan satu kelas yang hanya memberi dan janji. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya Bapak menerapkan politikal unpopular dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa itu bisa terjadi? Terima kasih. Pak, saya jawab dulu. Oke, Jangan katakan. Saya ada handphone cadangan. Saya lebih suka catat di handphone, terus saya bisa bawa pertanyaannya. Dari sini kan ketinggalan. Jadi sebenarnya sederhana saja. Saya berpikir waktu saya masuk sumber politik, kita harus ada 3 hal yang harus kita atasi. Bukan 3A, apa wanita, bukanlah. Itu susah. Kita nggak bicara itu. Yang harus kita atasi adalah kita tidak boleh serakah. Misalnya di DKI sekarang, Anda mau dapat 1 triliun itu mudah. 1 triliun kalau deposito itu kira-kira 5 miliar, 5,2 miliar. Itu mudah. Anda bisa main sama semua properti, macam-macam bisa. Yang kedua adalah kamu nggak boleh takut mati. Karena mati kalau Tuhan belum tentu mati, nggak boleh mati kan. Semua orang takut kok. Kalau dia mau mati, semua pengen kaya raya di dunia, mati masuk surga, kayak gitu ya. Doanya begitu. Itu yang kedua yang penting. Karena bagi saya, ini saatnya mengisi kemerdekaan. Kalau dulu, orang punya kesempatan mati untuk mengusir penjara. Sekarang, kalau kita ditakdirkan punya kesempatan mati untuk bisa mempertahankan konstitusi, ini adalah suatu kehormatan, satu kebanggaan. Mari saya bilang sama istri saya, kalau saya sampai diizinkan mati, kamu tulis di kuburan saya, mati adalah keuntungan. Kalau ketemu mayat, kan tidak semua orang bisa ditakdirkan mati sebagai orang yang memperjuangkan konstitusi, orang yang memperjuangkan sebuah negara. Tidak mungkin kalau tidak ditakdirkan seperti itu. Lalu kalau ditentukan mati, kamu juga bisa mengelak, tidak bisa menambah 1 meter sehasta lebih hidup lebih lama, tak bisa juga. Ya sudah. Nah yang ketiga adalah Anda tidak pernah takut kehilangan. Itu jawaban. Saya dalam berpolitik, saya tidak pernah khawatir orang tidak pilih saya. Mungkin sekarang bisa lihat saya ada film dokumenter dibuat dari yang membuat Sarto Film, yang membuat Pasir Berbisik, Garuda Dadaku. Itu Fight Like Ahok. Jadi ikut saya itu tahun 2009. Itu sekarang bisa ditonton, dia udah kasih kepada kami. Dan dia mau jual. Dia ikut festival 2 kali menang. Ini film tentang politik, dokumenter. Itu di ahok.org, ORG ya. Saya punya website itu sudah ada, bisa lihat filmnya. Film pendek, sudah menangin 2 kali gitu. Itu situ saya jelas, kalau saya kampanye, kalau orang tidak mau pilih saya katakan jangan pilih saya. Kalau dia lebih baik dari saya, pilih dia. Rugi aja kalau pilih saya. Jadi saya tidak pernah takut orang tidak mau pilih saya. Karena prinsip saya mendidik orang untuk mengerti pilih yang PTP di atas SAR, suku agama rasta, ya, rasta atau golongan. Kalau dia lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Nah ini saya selalu ngajak mereka. Kalau saya menempatkan diri saya, silakan lihat saya. Kalau saya lebih baik dari orang lain, ya Anda pilih saya. Kalau tidak baik, tidak apa. Nah saya tidak taat pada konstitusi. Saya tidak pernah takut pada konstitusi. Jadi kalau Anda mulai pilih saya, minta itu, minta ini, tidak. Lalu ngancam, kami tidak mau pilih Anda, tidak usah pilih. Kami sumpah 7 turunan bagi kami. Kalau kira saya kurang kerja, nah, itu prinsip. Yang saya sudah katakan, kasih saya kesempatan. Waktu saya jadi bupati, saya beri kami kesempatan. Ini ada paket 3 kata. Untuk apa? Untuk mungkin mati untuk Anda sekeluarga, supaya keluarga Anda sejajar dengan keluarga saya. Karena saya juga orang kaya di kampung. Anda nggak mungkin berubah nasib. Karena ekonomi kapital makin lama makin membuat ketinggalan kalau yang tidak dapat kesempatan ini. Nah, kasih saya kesempatan untuk berjuang untuk nasib keluarga Anda, supaya anakku, cucuku sejajar dengan anak cucu saya. Untuk apa?
supaya kita bisa satu bangsa yang kuat melawan globalisasi yang tanpa batas ini. Tidak mungkin cuma anak cucu saya saja yang kaya. Saya ingin anak cucu Anda juga seimbang. Mungkin anak cucu saya dilahirkan lebih bodoh daripada anak cucu Anda. Cuma karena anak cucu Anda dilahirkan orang tidak mampu, sehingga anak cucu saya yang berkembang. Padahal kalau anak cucu Anda yang berkembang, ini yang jadi bangsa yang besar. Nah, saya tawarkan kepada Anda, kasih saya kesempatan. Kalau Anda kasih saya kesempatan, saya akan buktikan itu. Makanya saya buktikan itu dari Belitung Timur. Sekarang yang jadi bupati siapa? Saya mau pulang, adik kandung saya. Mereka mengatakan, kalau Bapak tidak mau pulang, saya tidak percaya siapapun. Saya tidak percaya keluarga Bapak. Dia berani fight. Walaupun buktinya apa? Dia bilang adik Bapak gak mirip Bapak. Terus saya bilang kalau tidak mirip jangan pilih. Tapi dibandingkan yang lain, dia lebih baik Pak. Ya sudah, aku pilih. Dia dapat 42,7%. Itu jalan. Terima kasih Bapak. Ya, pertanyaan dulu. Tadi sudah saya tutup. Yang pas saya tutup. Nah, kita ada di sana. Halo, nama saya Iksan dari Universitas Brawijaya. Seperti yang kita ketahui Pak, Bapak kan sekarang merupakan salah satu leader di Kota Jakarta. Dan tentunya Bapak bukan sebagai solo leader, Bapak memiliki partner, dalam hal ini Bapak Jokowi tentunya. Saya dengan complicatednya dan sensational things yang telah Bapak lakukan di Jakarta, yang ingin saya tanyakan di sini, how do you go about making decision? How do you go about making decision, and do you have any advisor, or do you make decision on yourselves? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, karena complicatednya permasalahan di Jakarta, tentunya itu menambah hal yang berkaitan dengan permasalahan. Tentunya Bapak juga menggunakan politik Bapak dalam menjalankan tugas Bapak sebagai seorang leader tentunya. Do you use your understanding about internal politics to get what you want, and also to do what you want? Dan pertanyaan saya terakhir berkaitan dengan isu tentang sensitivitas yang pernah saya dengar di media televisi. What do you think about sensitivity of human dynamic at play in organization? Di area Bapak yang adanya isu tentang human dynamic. Terima kasih. Such like racism. Saya sebenarnya ngomong aja, racism aja ngomong. Iya, ya maksudnya gitu. Kita nggak perlu terlalu sopan soal racism, itu fakta ada gitu. Iya. Bapak boleh tunggu pertanyaan berikutnya atau menjawab? Ini 3 pertanyaan loh. Jadi tolong teman-teman maksimal 2 aja dan tolong lebih cepat ya. Jadi to the point, tidak perlu dielaborasi terlalu dalam. Saya jawabkan. Jadi dengan Pak Jokowi, saya beruntung dengan partner seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi katakan, kalau wakil saya mau ngambil 90% kerjaan saya kasih. Karena bagi kerjaan dan yang mau bikin. Karena kerja kelompok sini, atau kerja kelompok baru kuliah ya. Terus semua bilang, kamu aja deh yang kerjain, kamu yang kerjain deh, atau yang kerjain nggak ada. Dapat nama iya kan? Yang berantem itu kok bagi duit. Bagi rezeki kan? Atau bagi makanan, atau berebut cewek yang jawab gitu. Nggak ada berebut cewek tuh. Ya udah deh, mau ngalah deh, dia buat kamu aja deh. Mana ada? Kita mau fight sampai habis kan? Nah itu, kalau bagi kerjaan itu prinsip Pak Jokowi. Kalau hubungannya dengan gimana? Dengan ambil decision. Dan kita berhitung gimana? Orang ribut sama saya. Lebih enak kan nggak berhitung sama Jakarta? Saya bilang lebih enak Jakarta. Wah, protes. Lihat dulu saya bilang. Kalau di Belitung, saya ketemu 10 orang, mungkin 8 orang itu sekolahnya di bawah saya. Kalau saya ngundang orang, nggak ada dokter di sana. Kalau di Jakarta saya ngundang orang, sebut data, profesor dokter. Kalau nggak ada profesor dokter di depan, yang belakang itu PhD kan tulisannya. Jadi lebih enak mana? Jakarta atau Belitung? Enak Jakarta. Apakah mereka sudah kasih masukan? Belum tentu. Saya keluarkan ide-ide saya. Itu semacam ujian disertasi. Tentu ada masukan juga dari mereka. Begitu pandangan saya, keputusan saya tidak disangkal dari mereka yang pintar-pintar itu, berarti saya anggap oke. Sederhana. Anda kan bisa bantah saya kok. Saya ngomongin teori saya, teori politik saya, teori saya, ilmu sosial saya, gimana hadapi konflik sosial, gimana soal atasi macam-macam, perumahan, kesehatan. Ya saya sudah belajar, belajar sama dokter yang hebat-hebat. Bisa, kalau sama ada hukum ya kan, buang waktu. Terlalu banyak. Jujur aja, kalau di Belitung saya harus baca, kan saya mesti ngajar.
Ngajar lagi mereka yang belum ngerti kan. Kalau Jakarta kita sampaikan apa? SDM itu rata-rata di atas rata-rata. Di Jakarta cuma betul latihan otot jantung, otot saraf. Karena semua keputusan Anda, itu akan menyenggol oknum melarat sampai konglomerat. Kita ngomong silapnya otot yang lentur, supaya kalau disentuh orang ada jurus panas 1000 gitu. Saya diajarin dari dulu begitu, ilmu silatnya begitu. Jurusnya apa? Panas 1000. Ya jangan dilawan orang gitu. Ya minimal bisa pukul 1-2 kali lah gitu. Jangan pukulnya begini, salah Anda pukulnya gitu. Atau pukulnya begini, jangan kena orang gitu, ada langkahnya gitu. Itu aja penting. Ya saya pukul Anda kabur kayak gitu. Atau kalau ada pistol tertinggal Anda tahu lah. Kalau tidak pernah nembak, tidak pernah punya pistol, ada pistol Anda tahu gitu. Kepalanya ke situ gitu loh. Terus kuncinya di mana gitu kan? Terus cara tembak kepala orang gimana gitu kan? Nah itu harus tahu. Jangan sampai ada pistol Anda tidak bisa pakai. Atau misi peluru Anda ngerti lah gitu. Kalau ada magazine udah habis misinya gimana? Nah, itu mesti tahu. Gak perlu tahu, gak perlu tembak tepat di jantung lah miring gitu gak apa-apa kan? Nggak miring juga. Itu harus tahu seperti itu. Nah saya kira Jakarta itu diperlukan. Lalu gimana cara menghadapi partai politik? Saya dari awal sudah katakan, Anda yang tarik saya katakan dengan tegas, saya tidak pernah setia pada partai. Saya hanya setia pada konstitusi. Kalau partai politik sudah tidak setia pada konstitusi, membuat penuh otak, perut dan dompet rakyat, sorry, saya tidak. Saya tidak pernah butuh Anda. Ini prinsip. Karena saya tidak pernah takut kehilangan kursi. Tugas kita begitu, konstitusi itu buat otak penuh, dompet penuh. Itu tugas kita. Sederhana. Begitu Anda tidak lakukan itu untuk rakyat, untuk kepentingan kantong Anda, sorry, saya tidak. Anda nggak usah atur-atur saya. Karena saya nggak bersetia. Kalau partai mau saya setia pada Anda, ya Anda ikuti konstitusi. Nah, sederhana. Kalau gimana hadapi hal yang sensitif? Aku udah kenyang begitu. Aku selalu diajarkan dari bapak saya, kalau orang mengatakan Anda Cina, saya akan bilang kepada Anda, kalau satu hari negara ini diserang, saya akan di depan. Kalau kamu bilang, saya akan di depan juga, saya di depan Anda juga. Kalau kamu di front depan, saya pasti di depan. Lalu kalau Anda berdebat lagi dengan saya, oke. Yang kedua, Anda bisa buktikan harta kamu dengan pajak yang kamu bayar, dengan biaya hidupmu kira-kira sesuai. Periksa saya. Karena undang-undang belum siap. Kalau Anda nggak berani ngomong itu, nggak usah ngomong nasionalisme sama saya. Nggak usah ngomong kamu lebih asli dari saya. Nggak ada asli. Namanya Indo. Kok asli gimana? Namanya Indo. Indo yang nggak ada asli campuran. Indonesia. Saya akan fight Anda. Kalau Anda rasis sama saya fight sampai mati. Jadi tinggal berani-berani aja. Kamu berani lebih mati atau saya? Ya, tapi nggak ada yang jagoan. Dia bercerita di depan saya jagoan. Dan dengan cerita kapal penumpang yang ada nenek-nenek kecebur di tengah laut, ombak besar, lalu anak buah kapal pasti lempar pelampung sama kali. Jadi si nenek nggak bisa menggapai itu, dan anak buah kapal nggak berani loncat karena ombak besar kan. Anak muda satu loncat, dia pegang pelampung, dia tolonglah tuh nenek-nenek sampai di atas semua tepuk tangan bilang dia berani hebat. Karena kalau sampai dia bilang siapa yang dorong saya tadi? Saya kecebur gitu. Nah, hari ini saya bukan berani mati, tapi saya sudah terjebur. Karena saya sudah marah, kesal. Saya tidak bisa bantu orang miskin dengan uang saya. Dan saya juga tidak punya 1 miliar tiap bulan untuk dibagikan. Kalau ada pun hanya bantu 2.000 orang 500.000. Tapi APBN triliunan rupiah untuk diselamatkan supaya semua orang bisa memenuhi otak perut dompet. Dan saya rela fight. Kalau soal rasis, gua lawan tuh sampai mati. Pertanyaan ketiga, 2 pertanyaan maksimal, masa yang dulu, masa yang mau ini. Cepat ya Mas ya, biar teman-teman kan kesempatan dulu. Satu pertanyaan saja, saya Iwan dari Universitas Indonesia. Tapi sebelumnya, pada tahun awal 2012 yang lalu, saya dan organisasi mengundang Pak Jokowi untuk berbicara di Parlemen Muda acara kami. Dan seketika kami kagum bagaimana dengan behavioral approach-nya Pak Jokowi bisa menggait dan membuat perubahan Solo. Kemudian Bapak muncul dan kepersamaannya saya pikir adalah ada muncul pemimpin yang bisa memberikan the sense of get things done gitu. Dengan ketegasan dan integritasnya membawa perubahan
di lingkungan tersebut. Nah, pertanyaan saya Pak, misalnya kita sudah tahu tentang kasus pembersihan dan ketegasan terhadap pembersihan di Tanah Abang dan seterusnya, dan salah satu tujuannya tentu yang saya baca dari media adalah bagaimana Bapak juga memiliki semangat untuk bisa menyebarkan high integrity, semangat high integrity ini kepada misalnya pejabat-pejabat lainnya yang ada di Jakarta. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana menurut strategi Bapak sendiri untuk dapat bisa katakanlah merubah perspektif dari pejabat-pejabat kita yang ada untuk bisa memegang value dan visionnya secara kuat dengan integritas bahwa we can make a change and we can give the sense of things done to our society. Terima kasih. Oke, 2 orang lagi kalau gitu. Langsung aja. Selamat malam Pak, saya Timotius dari Prasetya Mulia Bisnisco. Saya percaya bahwa seorang pemimpin disenangi banyak orang, tapi seorang pemimpin yang besar disenangi sekaligus dibenci banyak orang. Kenapa? Karena kita nggak pernah bisa memuaskan semua pihak. Nah, yang saya kagum adalah, saya percaya juga bahwa selama kita melakukan apa yang baik dan benar, kita nggak usah takut apa yang manusia orang lain lakukan terhadap kita. Tapi seringkali saya menemukan banyak orang yang khawatir bukan apa yang ketika kita melakukan kebenaran, bukan khawatir bukan apa yang akan orang lain lakukan terhadap kita. Tapi kita mati gitu. Tapi khawatir apabila orang jahat itu melakukan sesuatu justru terhadap orang terdekat kita, terhadap keluarga kita. Nah, saya kagum dan heran setelah Pak Ahok berusaha menegakkan kebenaran dengan idealis Pak Ahok yang luar biasa, apalagi Pak sampai berani menentang mafia tanah dan seperti itu. Nah, itu kan satu hal yang kontroversial dan luar biasa. Dan apakah nggak ada kekhawatiran akan keluarga yang terancam atau justru selama ini ada cara-cara yang dilakukan untuk melindungi keluarga sehingga udah nggak perlu khawatir lagi tentang keselamatan keluarga kita? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita paling percaya manusia kan ada nurani. Nah, jadi ketika saya masuk dengan Pak Jokowi di Pemprov DKI, saya masih ingat sekali pernyataan pertama Pak Jokowi yang sangat Jawa, sangat ya saya ini sebetulnya saya ini setengah lebih jinak loh dari teman-teman Wongso. Justru beliau yang agak 10% lebih galak sekarang. Jadi kenapa? Karena itu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Terjemahin pakai bahasa Inggris susah saya terjemahinnya gitu kan. Jadi kalau satu tepi apel, kalau ada satu yang busuk, semua ikut busuk kan. Jadi kadang-kadang beliau bisa marah gitu. Waktu pertama halus banget beliau ngomongnya. Dia ngomong gini, saya baru di sini, lebih pelan gitu. Jadi saya lupakan yang lalu. Kita tidak akan ingat, tidak mempersoalkan bagaimana kita sama-sama bangun Jakarta baru. Yang mudah-mudahan bisa ikut. Kalau yang tidak bisa ikut, ya nanti kita lihat ini pertama. Udah belum kita ngomong lagi. Kalau yang tidak bisa ikut, dia akan ditinggal. Gitu. Kalau yang buruk, merusak kebiasaan yang baik kan. Kalau Ahok kan langsung pecat. Gitu. Ya kalau tidak bagus, ya sudah ganti. Wah karena yang lebih naik ini. Kalau yang buruk rusak kebiasaan baik lagi kan, ya ganti. Lalu beliau ngomong sama saya, sudah cari aja kan. Tapi artinya apa? Yang paling penting memang dari sisi gaji bagus. Lalu kami mulai mendorong yang udah kaya-kaya banget, ya kita lanjutkan. Ya hanya berhenti aja nih. Kita mulai mendorong, kita tes. Dan semua kita tidak ada KKN. Jadi paling penting ada transparansi. Misalnya ada orang titip ke partai politik, ada dong. Barang partai datang tidak resmi. Ini ada CV-nya, ini CV. Wah, saya satu lagi segini ada CV dari barang partai itu. Pak Jokowi ngomongnya gini, mau jadi pejabat aja tidak pede. Dia tidak percaya diri kan? Ini mau jadi pejabat, mau jadi direksi aja tidak pede. Coret aja. Panggilan partai mungkin coret, kalau lama orang bawa pasti. Tapi tidak ada karena suku, ada Jawa, Belitung, ini Islam, Kristen, tidak ada urusan. Kita tes. Kita mulai dari luar camat, di tes. Kalau masih terbuka,
Itu nggak kenal siapapun. Kita tes, kita amatin. Jadi orang yang bawa tadi yang tidak pernah dapat posisi, yang tidak pernah kerja dengan baik, sekarang sadar kalau saya kerja dengan baik, saya bisa posisi, bukan cuma jilat-jilat pantat Jokowi dan Ahok, mereka gitu kan. Sekarang begitu kan bahasa pribadi, begitu kan, tepuk-tepuk pantat orang gitu kan, tepuk pantat kuda gitu loh, di bahasa peribahasanya itu. Jadi ini yang membuat mereka berubah. Kita temukan banyak sekali yang kerja dengan baik. Dan kita punya nurani. Sekarang bisa ada beberapa PNS ngomong begini sama saya, Pak Guru, kami malu sekali pakai baju PK. Malu. Kami pakai. Walaupun sebenarnya mau pakai baju itu kurang bagus, perutnya mulai buncit gitu ya. Gak six pack gitu, harus pakai baju uniform di six pack baru keren. Tapi ya berat juga artinya six pack itu. Dan gak sanggup. Jadi kita harus pakai. Sehingga mereka mulai sadar kita sama. Kita pakai seragam yang sama. Baju Betawi, ya, Polri, kita pakai. Kita juga disiplin. Saya masuk setengah 8, saya pulang main malam. Semua yang bisa kita terima. Dan semua bisa lapor pada kami. Kita kerja sama UKP 4, kita kerja sama bisa lapor. Tidak SMS orang bisa datang. Ini merubah. Jadi yang tidak mau berubah itu waktu dites 60% ini payah. Jadi karena ada 40% yang baik masuk, bulan tamat ini mulai berlomba-lomba. Ada model. Nah itu yang kami lakukan untuk bisa mentransformasi ini. Tentu pendekatan. Saya bisa ngomong baik-baik. Kita juga belain mereka untuk hal-hal yang tidak pantas gitu. Kita juga kasih contoh. Misalnya itu ada pejabat, ya selama hampir setahun ini saya kalau pernah dia ganti jam itu jam yang berbeda 3 kali. Itu pun saya ngomong baru dia tidak ganti. Biasanya tiap hari ganti jam yang tangan yang baru. Dan jam tangan yang mahal-mahal. Kita ngomong dekat berapa di atas 50 bayar ratusan juta. Ya kita tidak tahu memang. Ini faktanya seperti itu. Ya sudah. Ya, saya kasih pakai jam tangan yang jadul dari dulu beli. Tapi sekuat kita nggak usah transaksi. Kalau dicuri orang baru beli lagi. Nah ini kita mulai kasih contoh model. Dan kita tidak terima uang 1 sen pun dari pengusaha. Dan kita bantu orang betul-betul tambah pabrik. Kita membahas PPUT di penggunaan urusan tanah apa itu. Saya lupa tapi tinggi itu semua izin mau bangun gedung-gedung itu masih lewat kita. Itu kalau Anda benar kita tidak loloskan. Kalau tidak benar ya tidak coret. Tidak ada nego-nego. Di bawah ini masih ada nego. Dan mereka semua tahu melakukan. Saya juga tidak pernah tahu siapa. Jadi kita betul sangat fair. Ruangan saya terbuka. Itu mahasiswa yang praktek. Saya nggak punya ruangan. Semua bisa duduk di meja saya. Dan tidak ada yang disembunyikan. Gaji saya, penghasilan saya semua kita masukkan ke website. Jadi orang tahu ini uang dapat berapa. Nah ini transparansi ini kita lakukan untuk merubah mereka. Saya nggak tahu bisa atau enggak, tapi itu kita percaya model showcase for is transform power. The most transform power is a showcase. Kita jadi showcase di tengah-tengah itu yang saya percaya. Kemudian praskul, satu alma ya. Keluarga gimana? Berani. Kan saya sudah cerita kapal tadi. Bukan berani, sudah kecemplung. Nah, keluarga gimana? Ya saya pasrah saja. Keluarga saya juga pasrah. Kalau memang harus melakukan tugas nikah harus mati, harus pergi lebih duluan, ya kita mungkin akan menangis. Saya tidak percaya, tidak akan ketemu lagi. Ya sudah. Kalau saya pikir. Tapi ya asuransi dinaikin dong kira-kira gitu ya. Orang bijak itu beli asuransi gitu loh, beli asuransi. Jadi itu bagaimana orang bijak meninggalkan harta warisan kepada anak cucunya. Ya itu bahasanya. Ya jangan sampai waktu kita ditinggalkan ini susah. Kecuali menjawab pertanyaan istri. Kalau saya mati duluan, kamu kawin lagi nggak? Berdasarkan prinsip orang yang udah poin ngomong dulu baru mikir, saya bilang kawin lagi, langsung nangis. Itu yang cerita. Kalau saya itu harus lebih politisi sedikit ngomong. Ya. Online, kami tidak pernah mengatur-ngatur bayar wartawan atau baik wartawan. Kami yakin wartawan akan suka datang kepada kami karena kami tidak pernah mengatur-ngatur pencitraan. Dan kami adalah tipe orang yang mau dulu baru mikir. Saya wartawan suka. Yang dendam atau yang baik suka.
Makanya banyak sekali orang potongan dipelintir-pelintir ke anak saya. Dia tidak melihat keseluruhannya. Kita sampaikan apa adanya dengan segala risiko, dengan segala tafsiran yang salah. Nah ini yang membuat orang selalu mendapatkan. Karena pejabat kan suka jahit, gitu ya, ngomong apa. Kalau kita tidak beda. Kalau kita lagi makan kosong, waktu bisa masuk makan barang kita, silakan Anda tanya. Saya tidak pernah batasi wartawan. Pak Jokowi juga. Anda tanya apa saja, kita jawab. Kita akan jawab sebisa yang kita tahu. Kalau kita goblok ya apa-apa, putusnya kita berantem. Kalau bertahu kita tidak. Nah hal seperti itu kita lakukan. Jadi tidak ada trik khusus, kalau kita tidak. Dan tentu saja kami juga memasang upload YouTube. Seperti ini bisa setuju, upload YouTube kami akan upload. Kenapa? Supaya pemahaman kita itu bisa dilihat orang. Ya tidak sepotong-potong. Jadi orang bisa lihat secara menyeluruh seperti apa. Jadi itu yang langkah-langkah kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ditanya pengennya saya anak muda seperti apa? Ini saya terlalu tua nasihatnya. Tapi saya kira ini juga dialami anak saya yang remaja. Satu hari anak saya sekolah di sekolah yang cukup mahal di Indonesia, kayak internasional tersebut. Terus dia mungkin 140 juta setahun, terus 50 juta. Dia naik bus, naik bus juga bus mahal ini, bus Bluebird. Terus ya, dari tiba-tiba dia bicara sama sopir saya, dia berantem di sekolah. Kata dia kenapa berantem? Dia merasa dia anak orang miskin di sana. Kenapa miskin? Karena dia bilang teman-temannya diantar pakai Alfa. Dia naik bus. Lalu teman-teman garasi mobil bapaknya yang besar banget dan mobilnya banyak. Dan kamarnya besar. Dan dia merasa rumah kita kecil. Nah itu persoalan. Umumnya seperti itu. Kita bisa berubah seperti itu atau merasa kita miskin. Kalau saya jelaskan sama dia, ini sama harapan saya pada anak muda. Anda itu kaya, bukan Anda tidak memiliki, bukan Anda memiliki semua yang Anda inginkan. Karena di dunia ini tidak ada siapapun bisa memenuhi semua keinginan dia, walaupun dia kaya. Makanya kalau dalam ilmu akuntansi, intangible asset kalau bisa diubah jadi tangible asset, maka harta karun terbesar di dunia itu di mana? Bukan Harrison Ford masih cari-cari, di kuburan. Karena semua impian orang, harapan orang, keserakahan orang dikumpul di situ. Kalau dirubah jadi tangible asset, maka ini jadi harta karun. Nah, saya bilang sama dia, kamu kaya karena kita punya semua yang kita butuhkan. Anda juga tidur di lantai kayu, punya spring bed yang baik, punya AC split yang baik, Anda juga punya iPad, Anda juga punya handphone, Anda punya nerf dan juga sama. Kita juga punya mobil, waktu itu kita Honda, tidak bisa berjalan di dalam mobil, kayak gitu ya. Kalau apa itu bisa berjalan gitu. Kita di situ ya, kalau kita masih ada sedikit. Nah, itu. Tapi dia setelah itu dia langsung berubah, langsung dia dapat award the most improved student of the year. Dia berubah. Walaupun tentu dia sempat latihan tinju yang baik. Jadi saya paksa berikan dia samsak yang besar, yang berat, dan tunggu di kamar. Jadi kalau dia marah, malam, lu hajar aja situ sesuatu dari itu. Lu hajar aja, ya, tapi badannya jadi bagus. Saya suka ngelirik saya, payah, buncit. Tapi dia mah six pack gitu kan. Tinju bisa lari 45 menit. Bisa pulang berenang, ini satu ada perubahan, dia mulai berubah. Nah, maksud saya di situ, saya harap anak muda itu seperti itu. Konsep hidup pada hidup harus diubah. Bahwa kita ini kaya tidak kaya bukan dari uang. Makanya ada satu tulisan saya baca, orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang tidak memiliki apapun kecuali uang yang banyak. Kenapa? Baru beli botol ini, dia bilang dia belum punya ini, beli lagi. Dia belum punya ini lagi, beli lagi. Dia tidak terus hidupnya itu belum punya. Tapi dia mampu beli semua. Dia tidak pernah punya apapun. Tapi orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang punya semua, tapi tidak punya uang yang banyak. Dia boleh ini, udahlah, udah punya, nggak usah beli lagi nih. Nah, saya bilang sama dia, itu bapakku. Kenapa? Saya adalah pelanggan nonton pameran mobil. Dulu, sekarang udah susah pakai. Kenapa? Saya suka mobil. Tapi saya nggak bisa beli mobil-mobil itu.
Biasanya di YouTube, lihat gimana mobil-mobil. Terus kalau pameran saya pergi, duduk di setir, turunin naikin, tes. Terus duduk di sebelah kirinya, terus duduk di belakangnya, duduk. Ya cuma segini doang, kalau sambil ini. Pendengar saya di rumah juga sama duduk. Walaupun duduk beda ya, ini minimal udah duduk gitu. Kenapa mau beli? Gak mungkin ada korupsi dilakukan itu, memaksa. Tidak bisa. Saya juga tidak punya koleksi jam tangan yang banyak. Koleksi sepatu, iya saya banyak sepatu. Kenapa? Kaki saya agak aneh gitu, besarnya agak beda sedikit, terus agak gede. Jadi kalau ketemu sepatu, masa saya beli cepat beli dua. Takut di Indonesia kalau impor sepatu itu, begitu datang lagi nggak ada lagi. Jadi kalau bagus saya beli deh, simpan dulu deh. Oh makanya ya kita anak umurnya masih panjang kira-kira gitu ya. Ya ada sepatu. Oh anak saya juga kaki lebih gede dari saya sekarang. Itu harapan saya. Dan harapan kedua tentu saja saya harap anak muda banyak mau masuk ke politik, masuk ke pemerintahan. Kita butuh banyak jaksa, banyak hakim, banyak TNI, banyak Polri, dosen, PNS, semua anak-anak yang idealis, yang sadar bahwa bangsa ini pada visi mata ke depan. Saya sudah katakan, kita ini bisa jadi bangsa yang hebat. Kalau kita sudah berdebat dengan orang, seorang Itali bilang, laut saya hebat, gitu maksudnya. Enggak hebat. Kenapa nggak hebat? Orang Itali mana? Enggak, kalau cuma 3 bulan bisa berenang, habis itu kamu takut dingin, kan jadi es. Kalau di Eropa, ini kok kita kayak Arab kita 26 juta atau 28 juta kilometer persegi. Jadi seluruh NKRI itu lebih gede lautnya. Ini laut kita ini luar biasa kaya. Kekayaan ikan yang kita renew bergeser, yang bisa diperbaharui. Belum lagi minyak, tambungan gas segala macam. Nah kita butuh orang-orang yang cerdas, yang bisa mengeksplorasi dan tidak menjual saham. Hari ini sawit kita, tambang kita tuh PT Indonesia, tapi sahamnya udah asing semua dijual. Bukan kita anti asing, bukan. Kita nggak bisa hidup di dunia sendiri. Kita juga bukan chauvinis yang semacam nasionalisme seperti itu, bukan. Jadi bagaimana kita bukan menggadaikan harta negara ini dengan hidup senang-senang di luar negeri, dengan menjual saham, tidak bisa. Nah, ini butuh anak-anak muda dan pintu terbuka. Anda bisa jadi bupati, wali kota, gubernur yang baik. Melalui tahapan-tahapan tadi. Nah itu harapan saya seperti itu. Dan saya sangat yakin bangsa ini akan lebih besar daripada Amerika kalau kita lakukan ini dengan baik. Ya, mobil murah, sorry, nggak di save jadi hilang terus. Ini terlalu canggih. Mobil murah tidak ada bertentangan. Kami memang agak parah mengirim surat pada Wapres. Ini bertentangan dengan 17 komitmen. Saya ke Wapres, waktu pameran, Pak Jokowi minta saya ke sana teman Wapres. Ya Wapres, saya sudah terima suratnya. Tadi pagi saya baca. Terus Pak Wapres jelaskan. Mobil murah ini tentu akan mempersulit ya. Kalau semua orang beli. Makanya di seluruh dunia untuk mengatasi macet itu bukan menghalangi industri mobilnya, tapi membuat zonasi parkir menggunakan ERP, Electronic Pricing, dan menggunakan pajak yang mahal, persyaratan bersih di tempat parkir. Nanti tidak mungkin dong. Kenapa? Mobil murah cuma 3%. Tiap tahun 1 juta lebih mobil. Mobil itu kenapa Anda tidak mengatakan tidak boleh ada motor, tidak boleh ada mobil? Semua jalan kaki. Sementara di industri UKM kita ini, kita kalau mobil itu dari hilir baru masuk hulu. Ekspor mobil-mobil kecil ini semua hampir 90% lebih komponen itu dari kita. Berarti kita bisa tidak langsung, walaupun mereknya asing, tapi kita bisa ekspor barang kita ke luar negeri. Ini yang mau kita lakukan. Makanya Pak Wapres katakan kita akan bantu kamu habis-habisan. Soal dompet kereta api, soal ERP, soal atasi banjir, dan memang atas. Kita akan membutuhkan bus murah segala macam. Jadi itu seperti itu. Kemudian terakhir apa lagi saya lupa. Saya berbeda cukup kecewa dengan pertanyaan dan golden question yang belum keluar. Kira-kira Pak Ahok yang nggak jadi DKI 1 tahun pas. Tapi nggak ada yang keluar bagus lagi. Jadi sebelum kita akhiri sini teman-teman kita mengundang Arif untuk setiap konsultator yang ke Kualai itu nggak banyak-banyak Pak. Ini cuma jaket aja sebagai kontributor. Yang penting tidak gratifikasi. Walaupun nggak suspek, mudah-mudahan masih masuk. Saya hari ini sudah dapat
dua jaket. Oke. Baik Pak, untuk informasi